penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan stem cell itu, teknologi stem cell itu sepertinya seluruhnya mungkin ya, hampir seluruhnya itu penyakit degeneratif. Tadi berulang-ulang disebutkan. Nah, bagaimana dengan penyakit yang sifatnya infeksi? Misalnya, kalau sekarang kan COVID ya, mungkin nggak disembuhkan dengan stem cell. Atau mungkin HIV kalau yang dulu juga ya, atau TBC misalnya di Indonesia juga masih juara 2. Silakan Kak Nana. Kalau yang namanya stem cell itu semua penyakit. Jadi kalau yang sekarang nih kita bahas tentang virus yang sekarang lagi kita ini resahkan gitu ya. Itu kalau sel kita baik, kenapa ada bahasa olahraga, berjemur di matahari? Itu kenapa? Dia membangkitkan, membangunkan sel-sel yang tadinya tertidur supaya apa? Supaya bangkit lagi menciptakan sel baru. Jadi yang namanya, nih saya kasih tahu, bagaimana cara membangkitnya, Bu? Gimana caranya sel di tubuh itu? Ada stem sel di tubuh semua ada. Caranya apa? Kita rajin puasa. Jadi autopagi, kalau tahu intermittent fasting, mirip seperti itu. Lakukanlah. Jadi jangan sampai, kalau tubuh kita sudah kotor ya, kental, itu racun. Tubuh kita itu artinya dalam keadaan asam. Asam dan racun. Jadi, walaupun dia, ibaratnya gini, ini ada orang COVID, tapi dia OTG. Tapi kalau tubuh kita kuat, sehat, dengan makanan sehat, autopagi, terus rajin puasa, makanannya makanan yang sehat ya, tidak mengentalkan darah, itu yakinlah mau itu virus di situ nggak akan mau singgah cuma sebentar. Tapi kalau dia ketemu sama orang yang darahnya asam kental, saya kasih tahu, dia ibaratnya gini, seperti mengembangbiakan stem cell, kan punya media kan, punya kultur, punya tempat hidup kan, darahnya harus yang segar, yang tidak ada lemak gitu ya. Nah, sementara darah kita lemak, itu kira-kira buat siapa berkembang biak? Buat si virus. Kenapa mudah sampai ARDS? Karena dia punya tempat untuk berkembang biak. Inangnya di tubuh kita. Darah kita itulah mediator dia. Gitu. Jadi kita harus bisa menilai gitu. Nah, ini sekarang lagi sibuk dengan tentang vaksin ya. Vaksin dengan sel dendritik. Ya, tahu. Dendritik itu sel itu ada tugasnya membunuh virus. Kenapa dia pakai sel dendritik? Tapi saya nggak tahu juga, mungkin mereka ya teknologi saya mungkin yang bahla, saya nggak tahu ya. Nah, yang mereka gunakan adalah sel itu untuk membunuh semua virus. Emang tugasnya virus. Tapi di pandemi dia punya teknologi lagi yang lebih cemerlang. Yang saya pelajarin pada saat saya tentang sel, dia itu autologus dari sel dendritik tubuh kita untuk kita. Saya masih ada big question. Kenapa sel itu bisa untuk semua umat? Padahal cuma sel orang lain. Paham nggak? Ya. Emang kamu sakit COVID, saya ambil darah kamu, saya buat. Itu kan harus dikhususkan. Ya. Seperti stem cell. Baru saya suntikan kembali vaksinnya. Itu benar nggak? Kamu sakit. Jadi spesifik ya kepada orang itu lagi. Sakit COVID, saya ambil darahnya, saya ambil stem cell-nya, sehingga membentuknya itu adalah nanti menjadi vaksin dari tubuh kita. Jadi autologus dari tubuh kembali tubuh atau satu turunan kita nanti. Misalnya ibu ade sakit pandemi, terus saya ambil stem cell-nya, saya gunakan untuk anak saya dan keluarga saya, itu benar. Tapi yang dilakukan sekarang teknologinya mungkin di teknologi. Tapi secara harfiah dalam sel dendritik memang untuk membunuh semua virus. Nah, jadi untuk teknologi itu seperti embrionik. Embrio kan hanya untuk sel yang untuk orang yang baru membentuk sel telur kan, 3-5 hari diharamkan. Tapi mungkin teknologi ke depan bisa jadi nggak perlu membunuh kan, dikembangbiakan sedikit, keluar satu sel induk, diambil dikembangbiakan, jadi nggak perlu membunuh. Benar nggak? Ya. Tapi mungkin mereka dari tim-timnya Nusantara membutuhkan yang namanya teknologi tersebut. Saya harus tidak boleh kita, tidak bisa, nggak bisa. Karena apa? Itu kan rahasia dapur. Gitu. Jadi setiap teknologi itu hak paten mereka. Nah, mereka tuh punya ciri khas hak paten. Jadi kalau memang mau pakai Nusantara, monggo. Jadi setiap vaksin itu berbeda-beda ke tubuh. Jadi balik lagi ke kita diri lagi sendiri pilihannya. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Jadi bagus ke pemerintah, bagus ke kita, bagus antar komunikasi sesama kita gitu.
Oke, seru Aja. sekali ya diskusinya. Terima kasih banyak penjelasan